Apa itu Pancasila? Pancasila merupakan landasan utama dalam pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan baru maupun dengan penggantian hukum lama atau politik hukum, sehingga nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kemasyarakatan yang meliputi nasionalistik, demokratik, dan berkeadilan sosial harus teraktualisasi ke dalam substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum yang akan dibangun. Diharapkan dapat menguatkan integrasi bangsa, demokratisasi hukum, tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dengan menempatkan Pancasila, mulai dari nilai, tujuan, sampai dengan aktualisasi kepada berbagai bidang hukum yang ada, baik hukum pidana, perdata, tata usaha negara, dan lain-lain, serta internalisasi pada struktur hukum dan budaya hukum Pancasila. Indonesia lahir dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang sudah lahir. Terlebih dahulu pada sidang Dorkotsu Jensou Kosakai atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila adalah sebuah sistem filsafat yang merupakan rumusan ideal dalam bangunan keindonesiaan yang dicita-citakan bangsa. Berbagai komponen bangsa yang seharusnya menggunakan dan mengembangkan implementasi sistem filsafat Pancasila dalam berbagai bidang. Namun realitasi menurut filsafat bangsa, pedoman bertindak, identitas nasional, sumber hukum, dan cita-cita nasional. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila bahkan ditempatkan sebagai paradigma politik hukum. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan tetap. Nilai-nilai itu tersusun secara hierarkis dan piramidal, mengandung kualitas tertentu yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan menjadi kenyataan konkret dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar fisiologi bangsa dan negara, sehingga setiap materi memuat peraturan undang-undang tidak boleh dipertentangkan dengan nilai-nilai yang terkandung dengan Pancasila. Jadi, jelaslah bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu melandasi setiap politik, hukum bangsa, negara. Baiklah, saya akan melanjutkan slide berikutnya. Selain itu, agar dapat mengaktualisasikan Pancasila dalam politik hukum nasional, maka sila-sila Pancasila harus dipandang sebagai suatu sistem nilai, sehingga pada hakikatnya Pancasila merupakan satu kesatuan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai bahwa segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama, serta adil dalam hubungan diri sendiri, sesama, dan lingkungannya. Ketiga, sila persatuan dan kesatuan mengandung nilai bahwa negara Indonesia merupakan persekutuan di antara keberagaman yang dilukiskan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai nasionalisme yang harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai bahwa negara adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Nilai demokrasi mutlak diterapkan dalam kehidupan bernegara, baik menyangkut aspek moralitas, kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai kehidupan bersama atau keadilan sosial yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan kepada seluruh warga negara. Barda Nawawi menyatakan bahwa sistem hukum nasional atau SHN pada hakikatnya adalah sistem hukum Pancasila. Apabila dijabarkan lebih lanjut, sistem hukum Pancasila adalah SHN yang berlandaskan atau berorientasi pada 3 pilar atau nilai keseimbangan Pancasila,
yaitu yang pertama berorientasi pada nilai-nilai atau ketuhanan bermoral religius. Yang kedua berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan atau humanistik. Dan yang ketiga berorientasi pada nilai-nilai kemasyarakatan atau nasionalistik, demokratik, berkeadilan sosial. Moskar Kusumatmaja yang menyatakan bahwa dalam negara hukum dan konsep Pancasila yang tergantung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni yang pertama, asas ketuhanan yang mengamatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang anti agama. Yang kedua, asas kemanusiaan yang mengamatkan bahwa hukum asas nasional harus menjamin melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, asas ketuhanan dan persatuan, mengamatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum internasional bagi seluruh umat dan bangsa. Yang keempat, asas demokrasi, yang mengamatkan bahwa kekuasaan harus tunduk bagi bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai persatuan. Yang kelima, asas keadilan sosial, yang mengamatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama, bahwa semua orang di dalam hukum. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Yang pertama, ada pengembangan lembaga negara. Salah satu bentuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum adalah keberadaan lembaga negaranya. Lembaga negara memiliki tugas untuk menjalankan pemerintahan negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktiknya, lembaga negara juga harus dikembangkan. Perkembangan lembaga negara disesuaikan dengan kebutuhan negara dan masyarakat di dalamnya. Di Indonesia pernah melakukan pengembangan pada lembaga negara. Ada 3 lembaga baru yang tertulis dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan yang terakhir itu ada Komisi Yudisial atau KY. Yang kedua ada menjunjung tinggi hak asasi manusia. Indonesia tentunya merupakan negara yang menjunjung tinggi dan menghargai hak asasi manusia atau HAM. Hal itu karena HAM berhubungan juga dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar negara. Hak asasi manusia yang dijunjung tinggi meliputi penyimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negaranya. Tentunya, pelaksanaan hak asasi manusia ini juga harus sesuai dengan isi Pancasila. 3. Penerapan demokrasi. Sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Artinya demokrasi ini bertumbuh dari nilai dan tradisi budaya bangsa. Sistem demokrasi di Indonesia meliputi demokrasi yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Sistem yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem yang saling menjatuhkan atau mengutamakan kepentingan individu dan golongan. Contoh perwujudan sistem demokrasi di Indonesia adalah adanya pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih pemimpin. 4. Pemberlakuan hukum. Hukum nasional yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai akar dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum bisa disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar. Meskipun begitu, hukum yang akan diberlakukan harus tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.